Selamat datang di pelajaran fisika kelas 11 IPA. Pada hari ini kita akan mempelajari bab yang pertama, yaitu dinamika rotasi. Apa itu rotasi? Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah gambar gasing sedang berputar. Sedangkan gambar yang kedua ini merupakan simulasi ketika bumi juga sedang berputar. Jadi, persamaan dari kedua gambar ini adalah kedua benda sama-sama sedang berputar. Jadi, rotasi artinya adalah berputar. Apa itu benda tegar? Benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk ketika suatu gaya dikerjakan pada benda tersebut. Jadi, rotasi benda tegar adalah benda yang berputar namun tidak mengalami perubahan bentuk. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah momen gaya atau torsi. Kalian dapat mensimbolkannya dengan tau. Apa itu momen gaya? Momen gaya adalah kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda pada suatu sumbu atau pada suatu poros. Perhatikan gambar berikut ini. Jika gambar berikut ini adalah sebuah tongkat di mana titik hitam merupakan titik sumbu atau poros, kemudian tongkat tersebut diberi gaya F, di mana arah gayanya membentuk sudut terhadap sumbu X. Nah, kalian juga dapat menentukan R. R ini adalah panjang atau jarak dari titik sumbu sampai titik gayanya. Secara matematis, kalian dapat menentukan besarnya momen gaya, yaitu tau sama dengan R dikalikan F. Tapi ada syaratnya. Syaratnya, F yang digunakan arahnya harus yang tegak lurus dengan R. Jadi, kalian harus memproyeksikan dulu F yang terbentuk. Kita tahu bahwa F yang tegak lurus dengan R adalah F sin theta. Ingat ketika kalian kelas 10, jika yang jauh dari theta adalah sin, tetapi yang dekat dengan theta adalah cos. Maka kalian dapat menentukan besarnya momen gaya dengan persamaan tau sama dengan R dikalikan F sin theta. Ibu, bagaimana kalau gaya yang terjadi pada tongkat tersebut lebih dari satu? Maka kalian dapat menentukan momen gaya totalnya dengan cara kalian harus mencari momen gaya pada setiap gaya, kemudian dijumlahkan. Nah, kalian tahu bahwa R tadi adalah panjang lengan, kemudian F adalah gaya. Momen gaya memiliki dua nilai. Momen gaya dapat bernilai positif dan dapat juga bernilai negatif. Momen gaya bernilai positif jika arah putaran gaya berlawanan dengan arah jarum jam. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jika sebuah tongkat di mana titik hitamnya merupakan sumbu atau titik poros atau titik tumpu diberi gaya F dan panjang lengannya adalah R,
Kita tahu bahwa arah jarum jam itu dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri jika dari arah kalian ketika menatap jam, seperti itu. Nah, karena tadi arah gaya yang terjadi pada tongkat itu sudah tegak lurus dengan R, dan arah gayanya ke atas. Berarti si tongkat akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Maka kalian dapat menentukan besarnya tau sama dengan R dikalikan F, dan nilai momen gayanya adalah positif. Diingat ya, syaratnya gayanya harus yang tegak lurus dengan R. Karena pada contoh yang Ibu berikan, ini arah gayanya sudah tegak lurus dengan R. Tetapi jika arah gayanya belum tegak lurus dengan R, berarti kalian harus menentukan arah gaya yang tegak lurus dengan R-nya terlebih dahulu, atau kalian harus memproyeksikannya. Kemudian yang kedua adalah ketika momen gaya bernilai negatif. Momen gaya bernilai negatif jika arah putaran gaya searah dengan arah jarum jam. Masih dengan contoh yang sama, sebuah tongkat di mana titik hitamnya merupakan sumbu atau poros, kemudian diberi gaya yang arahnya ke bawah dengan panjang lengannya atau jarak dari titik sumbu ke titik gayanya adalah R. Kita tahu bahwa arah jarum jam yaitu dari kanan ke kiri jika patokannya adalah ketika kalian melihat jamnya, seperti itu. Jika tadi arah gayanya yang diberikan adalah ke bawah, maka tongkat juga akan berputar ke bawah atau berputar searah dengan arah jarum jam. Maka kalian dapat menentukan besarnya momen gaya dengan persamaan tau sama dengan R dikalikan F. Tetapi nilai momen gayanya adalah negatif. Ingat, syaratnya F yang digunakan adalah arahnya tegak lurus dengan R. Di sini Ibu memberikan contoh gayanya sudah tegak lurus dengan R. Tetapi jika nanti kalian menemukan soal yang arah gayanya belum tegak lurus dengan R, berarti kalian harus memproyeksikannya terlebih dahulu. Yang kedua adalah momen inersia, atau kalian dapat menuliskannya dengan I kapital. Perhatikan gambar berikut ini. Jika Ibu mempunyai dua tongkat, di mana tongkat yang berwarna krim adalah tongkat kayu, sedangkan tongkat yang berwarna merah adalah tongkat besi. Manakah yang lebih mudah berputar jika salah satu ujungnya dikenai gaya yang sama besar? Maka tongkat kayu akan lebih mudah berputar karena besi lebih lembam dari kayu. Berdasarkan contoh gambar sebelumnya, maka dapat dikatakan momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu partikel untuk berotasi terhadap porosnya atau terhadap titik sumbunya. Jika kalian ingin mencari momen inersia dengan jumlah partikelnya banyak, maka kalian dapat mencarinya dengan persamaan I sama dengan sigma
MIRI². Jadi kalian harus mencari inersia setiap partikel kemudian dijumlahkan. Tapi jika yang diketahui di soal hanya satu partikel, berarti nanti kalian hanya langsung menggunakan persamaan mR². Nah, momen inersia tidak hanya terjadi pada sebuah partikel atau beberapa partikel, tetapi juga pada beberapa benda tegar homogen. Kalian dapat melihat persamaan matematis momen inersia pada beberapa benda tegar homogen pada buku cetak kalian halaman 9, tabel 1.1. Kalian cermati dan pahami ya. Kalian tahu bahwa I tadi adalah momen inersia partikel, satuannya kilogram meter persegi. R-nya tadi adalah jarak partikel terhadap porosnya atau terhadap sumbu, dan M-nya adalah massa partikel.